Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai dataset yang sudah diolah dari Kaggle untuk menjawab uh, UTP TI kecerdasan buatan. Nah, untuk ketentuannya itu yang pertama ada ketentuan UTP kecerdasan buatan. Di sini untuk kecerdasan buatan 2025 UTF-nya itu karena saya NPM-nya 23171107 maka digit terakhirnya itu adalah ganjil. Jadi saya membuat penggabungan algoritma genetic algorithm dengan salah satu materi berikut yaitu NPM dengan akhir ganjil klasifikasi supervised learning. Topik studi kasusnya adalah mahasiswa memilih studi kasus klasifikasi dengan menggunakan genetic algorithm sebagai bagian dari prosesnya. Contohnya feature selection pada klasifikasi atau optimasi parameter cluster pada cluster ini. Nah, di sini saya algoritmanya itu menggunakan 4 algoritma. Yang pertama ada decision tree, random forest, dan juga k nearest neighbors serta SVM. SVM yaitu support vector machine. Nah, di sini lalu selanjutnya datasetnya saya berasal dari uh, Kaggle. Di sini dataset yang saya pilih adalah a dataset for intrusion detection systems in wireless sensor networks. Jadi tentang bagaimana sih serangan jaringan nirkabel gitu yang tidak pakai kabel itu di sini ada datanya, datasetnya. Nah selanjutnya di sini classification ya. Lalu selanjutnya bahasa dan tools. Bahasanya Python, toolsnya menggunakan Google Colab. Struktur program memuat pre-processing data, implementasi genetic algorithm, pembuatan dan implementasi objek, visualisasi, dan kesimpulan. Oke. Atau analisis singkat dari hasil tersebut. Baiklah, di sini saya akan langsung ke data, ke hasil program yang sudah saya buat dari kemarin. Ya, lalu di sini tujuan utama dari studi kasus ini ialah pemilihan dataset dari dataset Kaggle. Dataset ini akan langsung ke direct ke sini, WSNDS. Yang kepanjangannya adalah Wireless Sensor Networks Detection System. Nah, isi dari ini itu kan file CSV. File CSV-nya itu tampilannya seperti ini. Dia memuat berbagai fitur dan juga berbagai nilai numerik. Untuk selanjutnya, eh, di sini untuk membandingkan kinerja klasifikasi supervised learning dengan menggunakan genetic algorithm dalam mendeteksi jenis serangan pada jaringan atau network. Nah, datasetnya yang pertama itu kita import dulu dari Kaggle Hub dari Basam Kasas B1 itu adalah owner dataset yang dipunya. Nah, di sini ya, di dataset itu tuh isinya apa sih? Isinya adalah kumpulan data untuk mendukung sistem deteksi serangan pada jaringan network sensor netkabel. Selanjutnya, di studi kasus ini juga yang dipilih adalah berfokus pada penerapan model klasifikasi untuk memprediksi jenis serangan pada jaringan. Dengan menggunakan berbagai algoritma pembelajaran mesin, dalam dunia keamanan cyber, deteksi serangan sangat penting untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh ancaman seperti serangan flooding, grey hole, dan lainnya.
Nah, di studi kasus ini datasetnya itu berisi bagaimana sih bagaimana menggambarkan eh, dari berbagai fitur yang menggambarkan karakteristik serangan dalam sebuah jaringan seperti waktu, jenis serangan, dan berbagai parameter lainnya yang mempengaruhi kinerja sistem. Nah, parameter lainnya ini model klasifikasi digunakan untuk mengidentifikasi jenis serangan berdasarkan data yang dikumpulkan. Karena di sini aku, Riza, itu menggunakan perbandingkan nanti apa sih yang harus dilakukan dari misalnya kita uji dengan random forest, kita uji dengan decision tree, kita uji dengan SVM atau KNN, itu menentukan mana yang paling efektif dalam mengklasifikasikan jenis serangan tersebut. Nah, nanti hasil dari eksperimen ini itu memberikan pengetahuan, wawasan bahwa mengenai tentang kekuatan dan kelemahan setiap algoritma dalam mendeteksi serangan pada jaringan serta membandingkan waktu pelatihan dan pengujian. Nanti ada training dan tes yang dibutuhkan oleh masing-masing model. Selanjutnya, yang pertama itu kita akan mengimport Kaggle Hub. Mulai dari baris ini, kode pertama kali mengimpor library tablet Kaggle Hub yang dipakai untuk download dataset dari Kaggle. Lalu, ini download datasetnya bernama WSNDS dari user Basam Tasasbeh di Kaggle dan menyimpannya ke dalam variabel. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah menginput gitu, nanti akan ada bahwa import itu sumber datanya selesai. Selanjutnya, kumpulan data untuk mendukung sistem deteksi serangan pada jaringan network atau network sensor nirkabel itu akan dilanjutkan dengan import berbagai library seperti NumPy, NumPy, Pandas, dan juga OS. NumPy ini untuk data-data numerik, lalu Pandas untuk table atau data frame, serta OS ini untuk akses file dan juga folder. Selanjutnya ada dirname. Dirname ini maksudnya adalah menelusuri semua file di folder dari Kaggle, input, dan mencetak path lengkap setiap file yang ditemukan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah pip install jika belum menginstal uh, Python Swarm dan juga Python GAD, Python get. Nah, apa sih fungsinya? Ini tuh untuk library sebagai optimasi pakai algoritma Swarm. Jadi kayak dia tuh nggak mirip lebah atau kawannya. Tapi ini tidak terlalu kita fokuskan karena kita fokuskan untuk ke PyGet. Nah, karena di PyGet ini genetic algorithm, jadi kita pasti pakai PyGet ini. Jika belum menginstal, maka bisa ketik dengan perintah pip install. Selanjutnya, semua library ini akan kita taruh di sini. Tapi tidak semuanya karena nanti ada beberapa library yang dicantumkan langsung di kode yang dimaksudkan. Nah, di sini ada banyak sekali library. Misalnya ada library Seaborn, Matplotlib. Nah, ini tuh untuk bikin grafik, plot, dan juga heatmap. Picker juga untuk atur langkah atau tulisan di sumbu grafik. Lalu ada time, ya buat mengukur waktu eksekusi bagian tertentu dalam kode. Selanjutnya ada pemilihan fitur terbaik. Nah, di feature selection ini, itu maksudnya adalah untuk cari kombinasi fitur terbaik biar model lebih akurat dan efisien. Di library untuk pre-processing dan evaluasi model, dimaksudkan adalah untuk encoding dan scaling, mengubah data ke bentuk angka dan skala yang bisa diproses model. Lalu, metrik evaluasi itu mengecek seberapa bagus sih model kamu, apakah akurasinya atau advance score-nya, dan lainnya. Lalu ada train test, adalah untuk memisahkan data, jadi data latih dan juga uji. Itu di split ya guys. Jadi data latih dan juga data uji itu di split gitu, dipisahkan antara train atau test. Nah, selanjutnya di bagian library untuk model, ini adalah model-model ML klasik ya, seperti random forest, ada K-neighbors, classifier gitu, dan lain-lainnya. Tapi ini nggak semuanya dipakai ya, tapi saya masihkan. Kayaknya ya, kayaknya enggak semuanya. Jadi kita
boleh hapus sepertinya, tapi nah di sini kita nggak pakai logistic regression, kita hanya pakai random forest classifier, KNN, linear SVG support, spectrometry juga pakai sequential dan lainnya itu enggak ya guys. Nah, lalu selanjutnya di sini kan kita dari Google Colab import files. Nah, di mana sih kita bisa dapat filesnya itu? Filesnya itu kita dapat dari download di sini. Nah, karena ini nanti kalau di download itu berupa dataset as zip, nah nanti zipnya ini bisa diekstrak dulu menjadi filenya. Nanti yang file yang tertera adalah file CSV. Tapi kalau di sini Ariza bisa langsung upload di sini, pilih file, di sini bisa langsung upload yang dituju gitu. Nah, coba kita runtime-nya. Di sini bisa upload di file mana yang dituju. Ini kita pilih filenya langsung ke zipnya aja. Nah, nanti dia akan membaca, sedang reading. Ini kan 10%, nah kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah 100% dan kita akan bisa melihat ada apa aja sih fiturnya. Nah, di sini data yang ditampilkan adalah data dari awal, dari apa? Dari baris pertama sampai baris ke-15. Ini juga bisa diatur kalau misalnya mau default nanti munculnya baris pertama sampai baris kelima. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data pre-processing nih. Di data pre-processing, oh iya, untuk yang TensorFlow ini, TensorFlow itu kan framework untuk mengembangkan dan melatih model machine learning dan deep learning. Jadi sebenarnya ini default dari library apa aja sih yang mau kita butuhkan. Tapi ternyata ini tidak sampai ke deep learning ya. Itu hanya untuk membandingkan keempat algoritma tadi aja. Decision tree, random forest, SVM, dan juga KNN. Nah, kita masuk ke data pre-processing. Di sini datanya itu berjumlah 374.661. Apakah benar? Kita bisa cek di filenya sini. Ya, benar ya guys. Ini 374.662 dari tabel 1. Oke. Dan mempunyai fiturnya yaitu sebesar 19 kolom. Nah, selanjutnya ada yang namanya DFS nih. Kalau misalnya ininya nggak diisi, itu artinya dia akan default menampilkan dari 1 sampai 5. Oke, itu kan kita udah lihat nih nilai data awal, nilai gain-nya berapa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke describe. Describe ini banyak menampilkan ringkasan statistik. Jadi ada semua kolom. Ada yang pertama ini menghitung dari seberapa banyak sih baris yang ada di mana? Di mana ayo? Di di data yang di dataset kalian. Nah, lalu ada mean, ini rata-rata. Terus ada standar deviasi, ada nilai minimum, nilai maksimum, ada berguna juga nih buat lihat apakah ada distribusi data dan mengenai deteksi outlier atau pencilan. Selanjutnya ada DF info, di sini terlihat ya. Di sini ditampilkan info tipe datanya, jumlah non-null, dan juga tipe tiap kolom. Ini ngebantu banget untuk tahu kalau ada kolom yang perlu diubah tipenya. Selanjutnya ada is null sum. Ini tuh maksudnya agar kita bisa mendeteksi berapa banyak data kosong atau yang missing atau yang nol di setiap kolom. Nah, di sini di dataset tersebut tidak ada ya. Tidak ada tidak ada yang kosong gitu. Selanjutnya ada korelasi antar fitur. Korelasi antar fitur ini eh, dimaksudkan adalah untuk bagaimana kita mengetahui bahwa menghitung korelasi antar kolom numerik dengan DF copy core, seharusnya kamu sebelumnya bikin DF copy.
Tapi ini udah bisa langsung dijadiin ya guys. Ini sudah eh, menampilkan korelasi antar kolom numerik seperti ini. Lalu dari situ kita bisa mengetahui nih heat map korelasi. Nah, di sini itu kan kayak banyak banget nih warna-warna persebaran dari setiap petak-petak ini. Maksudnya apa sih? Di sini tuh kita bisa menampilkan heat map korelasi antar fitur. Apakah anode sama dengan true, maka menampilkan nilai korelasinya di kotak heat map. Sedangkan si map purples itu maksudnya adalah warna ungu buat peta korelasi yang dijadikan di sini. Ini adalah heat map atau korelasi antar fitur. Selanjutnya, selanjutnya di sini kita masuk ke kolom attack type. Nah, kita bakal bersihin nama kolom. Di mana kita bakal bersihin nama kolomnya. Di mana kadang kolom kan ada spasi nggak kelihatan. Ini buat hapus spasi di awal atau akhir nama kolom supaya nggak error pas akses kolomnya. Lalu kita bisa memisahkan fitur X dan juga Y dan label Y. Jadi drop kolom ini di drop kolom ini maksudnya adalah yang nggak mau dipakai gitu sebagai fitur. Misal attack type nih, attack type sama HCH itu kemungkinan ID kan, jadi nggak dipakai. Lalu ada lalu ada atau bisa dipakai. Lalu ada label encoder. Misalnya normal itu sama dengan 2, lalu flooding itu sama dengan 0, maka outputnya adalah 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 kelas. Nah, selanjutnya, uh, mohon maaf, selanjutnya ada one hot encoding fitur kategori. Di sini eh, untuk kategorial kolom, di sini kan kita mau ambil semua kolom yang tipe datanya itu string atau objek. Nah, di one hot encoder ini ubah kategorinya jadi angka biner. Lalu kita hindari dummy thread atau redundancy. Itu kan bikin waktu lebih lama gitu kalau ada redundancy. Selanjutnya, gabungkan hasil encode ke data asli. Hasil akhirnya yaitu disimpan di df encode, data frame encode. Lalu kita bisa mengetahui apa sih isinya dengan menghentikan head. Jadi kita bisa tahu ini dari baris pertama hingga baris yang terakhir, yaitu baris ke-5. Selanjutnya, kita tambahkan juga nih heatmap-nya. Di heatmap ini, kita kan mau tahu ya, fitur mana sih yang paling berpengaruh ke attack type. Kita bisa lihat korelasinya terhadap kolom-kolom hasil one-hot kayak attack type loading, attack type normal, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita lihat korelasi antar fitur juga untuk nampilin nilai korelasinya itu dari si anode ini. Selanjutnya kita masuk ke extrain. Apa sih maksud extrain? Nih, di extrain ini kita bakal membagi data. Apakah datanya itu masuk ke train dan juga tes. Kalau train berarti latihan, kalau tes itu diuji. Train dan tes split 80% data untuk training dan 20% untuk apa nih? Untuk diuji, untuk di testing. Ya misalnya kalau kita ujian aja gitu ya, kita belajarnya tuh kayak banyak banget, tapi pas diujikan itu sedikit. Lalu eh, kita ke Stratify. Di Stratify ini supaya proporsi kelas di train dan tes tetap seimbang, penting banget untuk data aplikasi. Selanjutnya ada random state. Random state. Random state maksudnya apa sih random state 42 ini? Biar hasil splitnya tetap sama setiap dijalankan. Oke, kita masuk ke normalisasi dengan min-max scalar. Di sini maksudnya min-max scalar adalah untuk ubah nilai tiap kolom ke rentang 0 hingga 1. Tapi di frame transform lalu dites. Jadi, jadi hasilnya aman. Nah, kembali ke data frame. Supaya kita tetap tahu nama kolomnya setelah scaling, bukan cuma array angka aja nih. Sekarang dataset udah bersih dan siap buat dimodeling.
Nah, kita akan masuk ke model machine learning supervised learning, yaitu decision tree, random forest, SVM, dan juga KNN. Nah, sekarang kita masuk nih ke genetic algorithm. Di sini buat seleksi fitur, langsung aja kita ke GA. Sini fitness functionnya, kita bikin fungsi untuk fitness functionnya dulu. Lalu di sini kita memakai 349 solusi, 349 solusi, dan 211 generasi. Serta ini untuk pencarian optimal yang makin meluas. Lalu ada fitness functionnya, sementara pakai jumlah fitur terpilih dibagi total fitur. Lalu sebelumnya lalu kita kan jauh lebih bagus untuk selanjutnya kita menampilkan bagaimana sih best solution itu. Nah, di sini best solution punya si best solution itu adalah fitur terbaik berdasarkan evolusi genetik. Misal ini kan di sini hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 16. Jadi ada pilih nih 13 dan 17 fitur dari 17 fitur. Nah, kalau di sini itu semua fitur. Nanti kita akan memilihnya 13 saja. Lalu visualisasi fitness program. Ini dibantu untuk melihat apakah GA, generatif algoritmnya itu converging dengan baik atau masih berpotensi ditingkatkan. Misalnya dengan nambah generasi. Nah, karena ini udah akurasinya itu 94% dan mendekati satu, jadi ini sudah sangat optimal sekali ya, karena ini benar-benar mendekati satu. Selanjutnya, kita bakal menyiapkan data frame evaluasi model. Nah, yang pertama di model streaming, nah untuk selected features, oh sebentar, untuk selected features itu kita buat 13 fitur. Maksudnya saya 13 fitur unggulan yang terbaik dari si best features yang tadi kita sudah coding. Lalu selanjutnya di model training. Model training kita inisialisasikan dengan evaluation matrix. Maksudnya adalah untuk isi metrik-metrik ini dengan hasil dari training dan evaluasi setiap model. Nah, selanjutnya kita bakal bikin fungsi evaluasi buat semua model secara otomatis ya. Selain itu, kita juga langsung ke decision tree, di mana kita bakal buat model decision tree pakai entropi sebagai kriterianya. Lalu kita juga pakai job list yang juga diimport di sini, import OS sudah kita lihat. Jadi juga. Lalu kita lihat nih, hitung untuk waktu testingnya. Waktu testingnya itu sebesar kurang dari 1 detik, jadi sangat cepat. Lalu waktu trainingnya itu mendekati 2 detik. Cukup cepat juga. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke tingkat akurasinya nih. Di sini udah lengkap banget. Kalau evaluasinya itu kan kita bikin akurasi, terus balance akurasi, presisi, recall, F1 score, sama ROC, dan juga Matthews korelasi. Nah, di sini itu eh, kita bakal tahu kalau misalnya akurasinya ini berapa. Nah, ini sudah saya berikan penjelasan bahwa model decision tree untuk dataset ini menunjukkan kinerja yang luar biasa, unggul di berbagai metrik. Kenapa? Eh, karena akurasi dan presisi yang tinggi menunjukkan bahwa model ini membuat sangat sedikit kesalahan, terutama dalam memprediksi kasus yang positif. Recall yang kuat menegaskan bahwa model ini mendeteksi sebagian besar kasus positif yang sebenarnya, positif rate. F1 score-nya mencerminkan pendekatan sebesar 99% ini yang seimbang antara presisi dan juga recall. Presisi dan recall sama ya. 99,4. Lanjut, selanjutnya.
RCO dan MCC tinggi juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik untuk membedakan antara kelas dan menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten. Nah, selanjutnya kita punya namanya log loss. Log loss ini untuk apa? Log loss. Sebentar. Log loss. Log loss. Hmm, di sini maksud dari log loss adalah bagaimana sih sebesar 0,2 ini yang menunjukkan kinerja yang relatif kuat bahwa prediksi modal mendekati label yang sebenarnya. Karena kan kita masuk ke klasifikasi ya, di mana log loss itu kepanjangannya dari logarithmic loss. Nilainya itu lebih kecil menunjukkan kinerja model yang lebih baik. Karena log loss mengukur perbedaan antara probabilitas yang diprediksi dan label yang sebenarnya. Semakin kecil nilai loss, semakin baik modelnya. Di sini log loss-nya itu 0, berarti model sangat sempurna, bisa memprediksi probabilitas dengan tepat untuk setiap contoh data. Jika modelnya di atas 0, maka menunjukkan bahwa model memprediksi lebih buruk atau terlalu jauh dari nilai target yang sebenarnya. Tapi karena ini masih di rentang di bawah 1, dan ini sangat, jika dibulatkan juga akan menjadi 0. Log loss-nya kalau misalnya lebih dari 1, itu akan sering dianggap buruk untuk masalah klasifikasi multi-kelas. Tapi ini juga tergantung pada jenis dataset apa dan klasifikasi yang digunakan. Nah, ini kan 0,2 ya. Jadi ini bagus sekali, sangat unggul. Selanjutnya di data log, decision tree, training, time detection. Ini kan outputnya adalah cross TPR dan juga FTR. Apa itu? TPR adalah true positive rate dan FTR adalah false positive rate dari model yang sudah dilatih dan menggunakan confusion matrix. Keduanya adalah metrik yang sering digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi, terutama dalam mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas yang benar, positif, dan kesalahan dalam mengklasifikasikan kelas negatif. Di sini di Y prediction tree kita bisa menggunakan model tree untuk memprediksi nilai pada data uji X test selected. Jadi testing dari nilai X dari nilai fitur-fitur yang sudah diseleksi dan juga dari nilai Y yang sudah diseleksi fitur unggulannya, best feature. Nah, menghitung confusion matrix di CM ini maksudnya kita menggunakan fungsi confusion matrix untuk menghitung antara label asli Y test dan juga label prediksi. Nah, matriks ini digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Selanjutnya, true positive rate juga dikenal dengan recall, mengukur seberapa baik sih model mendeteksi kelas positif. Jadi kita banyak menggunakan perulangan juga untuk menampilkan hasil di bagian akhir hasil TPR dan FTR untuk setiap kelas ditampilkan. Nah, apa sih yang akan dicetak? Ya ini yang akan dicetak. Kenapa ini? Ini adalah secara keseluruhan model decision tree menunjukkan kinerja yang kuat dengan nilai TPR yang tinggi di atas 93%. Nilai terkecilnya saja 93% untuk semua kelas. Nilai FPR umumnya rendah, menunjukkan bahwa model tidak sering salah mengklasifikasikan contoh dari kelas lain sebagai positif untuk kelas yang diberikan. Kelas 3 memiliki FPR yang lebih tinggi, 2,7%, menunjukkan beberapa kesalahan klasifikasi. Tapi TPR-nya masih sangat tinggi nih, 99,7%. Nah, ini sudah mau mendekati eh, di atas 1% gitu. Jadi, tapi TPR-nya kan 99,7%. Jadi, tidak sebanding lah dengan FPR-nya yang sekecil itu. Nah, selanjutnya, di sini juga ada RC curve for multi-class decision tree. Di sini kita bisa melihat bahwa eh, grafik ini menunjukkan hubungan antara TPR dan juga FPR untuk berbagai ambang batas pada model klasifikasi. Ini membantu untuk memahami performa model klasifikasi untuk memeriksa trade-off antara sensitivitas dan juga spesifisitas.
Jadi antara si PPR dan juga si FTR. Nah, di sini plotnya itu akan muncul menunjukkan erosis graf untuk setiap kelasnya, misal kelas 0, kelas 1, dan sebagainya. Dengan nilai out untuk setiap kelas yang ditampilkan di legenda ini memberikan gambaran seberapa baik model mengklasifikasikan setiap kelas. Nah, di sini kita bisa lihat modelnya mengklasifikasikan kelas dengan dengan tingkat akurasi seperti itu. Karena kita lihat di sini kelas 4 itu, maaf, kelas 3 itu paling paling unggul ya. Jadi dia bakal menarik langsung ke tingkat paling tinggi. Sangat, sangat, eh, ini sangat, apa ya, sangat mendekati 100, nah, mendekati 1. Bahkan untuk kelas 5 sudah di angka 1. Ini. Nah, selanjutnya kita bakal ke random forest. Sebenarnya sama aja sih sama yang di decision tree kita menggunakan kita mengkodingkan tuh hal yang sama. Di sini random forest itu menggunakan random forest classifier. Nah, di sini juga waktu pelatihannya itu kurang banget dari 1 detik, ini super super ngebut. Serta waktu tesnya juga ngebut ya, dia di bawah 1 detik. Untuk waktu pelatihannya ini kan ada lagi ya. Langsung saja, kalau di mod eh, ya pokoknya eh, apa ya, logikanya tuh sama aja gitu, mau ke decision tree, random forest, SVM dan juga KNN. Paling bedanya ke struktur mana sih yang harus digunakan, kayak rumus apa sih yang harus digunakan antar setiap algoritma itu. Di sini, kalau misalnya di random forest, itu tingkat model random forest ini nih menunjukkan kinerja juga yang luar biasa di semua metrik. Kenapa? Karena performa keseluruhan yang tinggi, akurasi, dan juga skor F1 yang seimbang menunjukkan bahwa model ini efektif di semua kelas tanpa bias yang signifikan terhadap kelas tertentu. Nah, skor erosi dan AUK dan MCC juga menunjukkan bahwa model ini tidak hanya membedakan antar kelas secara efektif, tetapi juga mempertahankan korelasi yang kuat antar prediksi dan juga hasil aktual. Prediksi yang dapat diandalkan, nilai presisi dan recall yang tinggi menginformasi bahwa model ini secara handal mendeteksi hal positif sambil meminimalkan positif dan negatif false yang sangat penting untuk banyak aplikasi. Nah, selanjutnya log loss-nya juga di bawah banget dari nol, sangat rendah, dan ini akan menunjukkan bahwa model melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memprediksi probabilitas yang sangat dekat dengan kelas yang sebenarnya. Sangat bagus sekali. Selanjutnya, model ini berkinerja sangat baik di semua kelas dengan PPR yang tinggi di atas 93%. Nilai minimalnya saja 93% untuk setiap kelas. Kelas 3 memiliki FPR yang sedikit lebih tinggi, yaitu 1,68, yaitu 1,71%. Nah, saya typo 1,71%. Di sini dibandingkan dengan kelas lainnya yang mengindikasikan bahwa model mungkin salah mengklasifikasikan beberapa contoh dari kelas lain sebagai kelas 3. Kelas 0, kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 4 menunjukkan FPR yang sangat rendah yang mengindikasikan sedikit sekali nih kesalahan dari klasifikasi. Secara keseluruhan, model menunjukkan kinerja yang kuat dalam mengidentifikasi kelas yang benar dengan tingkat mengklasifikasi yang rendah. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa di sini angka 1 mendominasi dari random forest ini. Berarti eh, untuk kelas 4 ini yang paling rendah aja udah 98% di angka mendekati 1. Berarti model ini sangat baik sekali. Selanjutnya kita akan berpindah ke SVM, yaitu Support Factory Machine, di mana model ini menggunakan linear SPC dengan random state-nya 42. Kita juga membagi datanya menjadi data train dan juga data trace, data pelatihan, dan juga data untuk pengujian. Nah, di sini waktu pelatihannya cukup memakan waktu
itu sebesar 7,8 detik, di mana ini pun kurang dari 10 detik, jadi dapat diterima. Lalu dengan data sebanyak itu ya, data dari dataset yang kita punya yaitu sebesar 300 ribuan data. Nah, lalu waktu ngetesnya itu kurang dari 1 detik, sangat baik. Selanjutnya model evaluation SPM. Kita lihat bahwa akurasi kesalahan tinggi model ini bekerja sangat baik dengan akurasi minimalnya saja sudah 96,64%. Sejauh ini tertinggi yang menunjukkan performa keseluruhan yang kuat. Performa seimbang di seluruh kelas, akurasi seimbang 81,18%. Akurasi seimbang 81,18% menunjukkan bahwa model ini berkinerja baik di semua kelas. Meskipun mungkin masih ada beberapa ketidakseimbangan, model ini tidak terlalu bias terhadap kelas mayoritas. Presisi dan recall-nya juga sangat baik. Model ini menunjukkan presisi yang tinggi di angka 96,42% dan recall di angka 96,64%. Tentunya ini berarti model ini efektif dalam mendeteksi contoh positif dan menghindari positif yang palsu. Daya diskriminasi yang kuat, ROC dan AUS sebesar 98,8%. Menunjukkan bahwa model ini melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Nah, di sini menunjukkan bahwa model ini melakukan pekerjaan yang baik dalam membedakan antara kelas-kelas yang berbeda. Prediksi yang dapat diandalkan dengan koefisien korelasi Matthews sebesar 79,91% menunjukkan bahwa prediksi model dapat diandalkan dan menunjukkan korelasi yang kuat dengan hasil aktual. Oke, selanjutnya log loss-nya itu di angka 0,5. Dengan log loss sebesar 0,5338 menunjukkan bahwa kinerja model yang moderat ini bukan nilai yang sempurna yang akan mendekati 0, tapi sorry ada typo di sini. Tetapi relatif baik menunjukkan bahwa model membuat prediksi yang masuk akal pada set data. Selanjutnya, bagaimana sih kita bakal menilai dari kelas 1 dan kelas 4 yang menunjukkan TPR yang sangat tinggi lebih dari 92% dan FPR yang sangat rendah mendekati 0 yang mengindikasikan kinerja yang kuat dan sedikit kesalahan klasifikasi. Kelas 0 memiliki TPR yang moderat sebesar 79% dan FPR yang rendah 1%. Berarti model ini bekerja dengan baik tetapi dapat ditingkatkan untuk mengidentifikasi kelas ini dengan lebih akurat. Kelas 2 memiliki TPR yang relatif rendah, 46%, dan FPR yang rendah, 0,99%. Lalu model berjuang lebih keras untuk mengklasifikasikan contoh dari kelas ini dengan benar. Nah, saat kita sampai ke kelas 3, memiliki TPR yang luar biasa di angka 99,5%. Berarti FPR yang sangat tinggi ini, 13,8%, juga menunjukkan bahwa meskipun model sangat akurat dalam mengidentifikasi kelas 3, model yang salah mengklasifikasikan intense dari kelas lain sebagai kelas 3. Ada efek samping. Nah, dari sini kelas SPM kita dapat lihat outnya didominasi dengan angka 90-an, namun angka satunya pun juga ada banget untuk output. Nah, lanjut ke metode algoritma terakhir yang kami gunakan, yaitu pengujian dengan model KNN, High Neighbors Classifier. Classifier yang kita gunakan. Waktu pelatihannya sebesar 1,25 detik, cukup dapat diterima. Lalu waktu ngetesnya ini cukup lama sekali, sebesar 43 detik. Hampir mendekati ke 1 menit. Nah, di sini di KNN ini, bagaimana sih kita dapat melihat bahwa akurasi tinggi model ini bekerja dengan akurasi 99,39%, sangat luar biasa menunjukkan bahwa model ini sebagian besar benar dalam prediksinya. Seimbang di seluruh kelas, akurasi yang seimbang sebesar 95,45%. Nah, menunjukkan bahwa model ini bekerja dengan baik. Oke, sebentar. Bahwa model ini itu bekerja dengan baik di semua kelas yang menunjukkan tidak ada bias yang signifikan terhadap kelas mayoritas. Nilai presisinya pun tinggi di angka 99,3%.
Keduanya juga sangat tinggi dengan recall, yang berarti model ini baik dalam meminimalkan positif palsu dan secara akurat mendeteksi contoh positif. Lalu skor iOS ROC Auk-nya ini sebesar 99,2%. Justru sangat menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam membedakan antar kelas. Nilai MCC sebesar 96,5% menunjukkan korelasi positif yang kuat antara label yang diprediksi dan label yang sebenarnya menunjukkan bahwa model ini kuat dan konsisten dalam prediksinya. Sedangkan untuk log loss-nya ini hanya sebesar 0,07, yang artinya sangat rendah menunjukkan bahwa prediksi model ini sangat percaya diri dan akurat. KNN. Selanjutnya model ini juga berkinerja sangat baik di semua kelas. Nilai DPR yang tinggi di atas 90% untuk setiap kelas yang menunjukkan akurasi yang kuat dalam mengidentifikasi kelas yang benar. Kelas 3 memiliki TPR setinggi 99,84%, tetapi juga FPR yang relatif tinggi 3,28%. Menunjukkan bahwa meskipun sangat akurat dalam mendeteksi kelas 3, model ini dapat salah mengklasifikasikan kelas lain sebagai kelas 3 lebih sering daripada kelas-kelas lain. Nah, kelas yang 0124 semuanya menunjukkan FPR yang sangat rendah, bahwa model jarang salah mengklasifikasikan instance dari kelas lain sebagai kelas-kelas ini. Nah, di sini semuanya mendominasi untuk mendekati satu dan juga ada satu tiga kelas. Nah, apa sih kesimpulannya? Tiba di kesimpulan bahwa di sini kita memanggil semua data dari decision tree, random forest, SVM, dan juga KNN. Di mana kita mempunyai beberapa kolom untuk merekap apa saja sih yang tadi kita lakukan. Yang pertama ada training time, testing time, akurasi, balance akurasi, precision, recall, advanced score, RLC, Matthews correlation, dan juga log loss. Nah, kita buatkan plotnya, yaitu diagram histogram. Training time of models. Seberapa yang paling lama melatih model itu, model melatih data itu adalah SVM, Super Vector Machine. Sedangkan Random Forest sangat amat cepat. Lalu untuk testing time yang paling lama adalah KNN. Key Neighbors, Key Nearest Neighbors. Ini lama banget. Lalu akurasi of models ya kurang lebihnya seperti ini, tapi SVM agak menurunnya untuk akurasi model. Lalu balance akurasi of models, SVM juga menurun diikuti dengan KNN dan juga decision tree, sedangkan yang unggul adalah random forest. Di precision of models, SVM juga turun lagi, tapi yang lainnya setara, dan recall of models juga sama dengan precision. Advanced score of models dengan precision dan juga recall berstatus sama. Lalu ROC dan out of models ini yang paling turun adalah decision tree, sedangkan yang lainnya unggul. Nah, selanjutnya adalah Matthew korelasi. Di sini korelasi untuk fitur SVM itu agak di bawah ya dibanding dengan model lainnya. Sedangkan untuk log loss of models SVM lagi-lagi berada di tingkat yang tidak mengunggulinya. Yang paling unggul adalah random forest karena semakin kecil log loss dari model tersebut maka akan semakin bagus. Jadi dari semua hal yang sudah kita tes, yaitu ada decision tree, random forest, SVM, dan juga KNN, bahwa jika kamu ingin akurasi tinggi dan kestabilan di semua kelas, random forest adalah pilihan yang sangat terbaik. Juga dia bisa mendeteksi, juga bisa digunakan untuk model ini, yaitu mendeteksi jenis serangan pada jaringan network. Lalu, jika kamu mau fokus pada deteksi yang sangat presisi terhadap kelas positif yang TPR, True Positive Rate, maka kamu bisa menjadikan support vector machine yang bisa menjadi andalan. Lalu, untuk kemudahan interpretasi, decision tree sangatlah bagus dan lebih baik terutama dalam tahap eksplorasi awal. Lalu KNN, Nearest Neighborhood, bisa dipergunakan sebagai baseline atau saat kamu membutuhkan pendekatan yang mudah dan cepat meskipun kurang ideal untuk dataset besar. Karena KNN ini paling lama waktu tesnya. Tapi overall,
Nah, itu tadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dataset yang diujikan. Apa? Kita dapat menjawab tujuan tadi bahwa penggunaan genetik algoritma untuk seleksi fitur terbukti efektif ya dalam meningkatkan performa model supervised learning. Di mana pada terutama di algoritma kompleks seperti random forest dan juga support vector machine SVM, di antara semua model yang diuji nih dari random forest itu menunjukkan kinerja paling unggul dan stabil dalam mendeteksi jenis serangan jaringan pada dataset WSMDS wireless sensor wireless sensor apa kali ya? Wireless sensor networks dataset for detection systems. Nah, dengan akurasi sangat tinggi dan kesalahan klasifikasi yang rendah di semua kelas. Dengan demikian, kombinasi antara genetic algorithm plus random forest menjadi kombinasi terbaik dalam studi ini untuk deteksi serangan pada jaringan network sensor network sensor network betul. Baiklah, kita save. Lalu setelah kita save, mungkin, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga menyenangkan. Wah, kecerdasan buatan matkul AI sangat menyenangkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Oriza Surya Hapsari. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.